Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan dan pembuatan blogspot. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat Gmail yang ingin kita gunakan. Kedua, kita masuk ke website blogger.com. Ketika sudah masuk, kita pilih create your blog. Selanjutnya kita akan login dengan akun Gmail yang telah kita buat tadi. Nah, ini untuk create new blog name, title atau judulnya. Sebagai contoh Desa Gelangan. Next, ini untuk addressnya. Addressnya sebagai contoh kita bikin KKN Street Gelangan 2020. Kita next lagi. Display blogger profile. Ini terserah sebenarnya kita mau ngisi seperti apa. Sebagai contoh kita pilih saja blogspot pengembangan desa. Terus kita klik finish. Sampai sini kita sudah berhasil membuat blogspotnya, namun belum ada isinya. Ini ada statistika, post, komennya, ada pengaturan page, layout, tema, setting. Nah, untuk titelnya tadi dapat diubah di menu setting ini. Blogspot addressnya pun sebenarnya juga bisa diubah di publishing blogspot addressing itu, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah blogspot yang telah kita buat tadi, masih kosongan ya. Nah, kita juga bisa memilih tema untuk template blogspot kita pribadi. Di sini sudah terfasilitasi blogspot bawaan, template bawaan maksud saya. Bisa kita scroll ke bawah, itu tipe simple. Nah, bisa kita lihat dengan cara preview untuk melihat bentuk aslinya seperti ini. Di preview lagi, contohnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan berubah bagaimana cara mengubah bahasa di pengaturan blogspot yang tadi. Yang pertama kita harus login dulu dengan email yang terhubung. Terus kita pilih data and personalizing. Scroll ke bawah. Oh, di situ ada bahasa. Kita rubah di situ, kita cocokkan bahasa yang kita inginkan. Kita pilih saja langsung bahasa Indonesia. Oh maaf, ini karena bahasa Indonesia sudah saya pilih, jadi untuk pilihannya di sini nggak ada. Contoh saya rubah dulu ke bahasa Afrika. Nah, terus saya kembalikan lagi ini ke bahasa Indonesia. Begitu ya. Untuk bahasa yang lainnya ini dihapus saja. Oke. Nah, lanjut kita lihat ke pengaturan blogspotnya tadi. Kita refresh. Ya, sudah berubah ke bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mendownload template dari luar apabila kita sudah bosan dengan template-template bawaan blogspot tadi. Caranya kita ketik saja di Google download template untuk blogspot, kita scroll. Di sini kita misal ambil dari Niaga Hoster, kita buka. Di sini ada 30 template responsif yang bagus. Nah, itu aja contohnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sebagai contoh kita ambil yang kelima saja ya. Yang kelima itu kita download. Pencet itu, kita tunggu, pencet download theme.
kita akan diarahkan ke link downloadnya tadi. Apabila sudah tampil, langsung saja kita klik download di sebelah situ kanan atas. Nah, nanti otomatis akan mendownload. Kita tunggu proses downloadnya. Apabila sudah selesai, kita buka, terus kita ekstrak. Nah, itu filenya yang ratio.xml dokumen itu yang paling bawah, tipenya XML dokumen. Terus selanjutnya kita kembali ke pengaturan blogspotnya tadi, kita ke tema. Nah, di sebelah situ ada tema saya, ada 3 titik, itu dipencet, pilih pulihkan kalau dalam bahasa Indonesia. Anda dapat mengupload tema. Nah, itu pilih upload. Kita cari file yang sudah kita download tadi, ratio ya, itu kita open. Sedang proses. Nah, tema yang kita custom tadi sudah terpasang. Kita langsung lihat saja di pengaturan blogspot yang realnya. Kita refresh. Nah, sudah muncul sesuai yang kita download tadi. Kita juga dapat menyesuaikannya seperti tata letak, jenis font yang kita gunakan, itu juga ada pengaturannya di situ. Gambar latarnya pun kita juga bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita akan belajar cara membeli domain. Sebagai contoh, kita menggunakan fasilitas domain dari mydomainesia.com. Langsung kita akses. Di sini apabila kita belum memiliki akun, kita diharuskan untuk mendaftar dulu di signing up di bawah itu. Kita mengisi nama depan, nama belakang, email, password, dan lain sebagainya. Lanjut next, dan beberapa data yang diperlukan selanjutnya. Apabila sudah, kita harus login sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Sebagai contoh, ini menggunakan login email saya ya. Kita sign in dulu. Apabila kita sudah masuk, kita diharuskan untuk membeli dulu domainnya. Langsung saja ke domain, terus kita pilih order now. Kita pilih domain di sebelah situ ya. Di sini kita ketikkan namanya, misal kkn/gelangan2020.com. Nah, itu sebelah kanan sudah tampil harganya 129 dengan durasi 1 tahun. Kita ganti ke ID. Oh ya, jangan lupa kita mendapatkan DNS Zone Manager gratis. Itu kita harus centang supaya mendapatkan fasilitas DNS Zone Manager. Apabila sudah cocok dengan kita masukkan ke troli, misal kita akan membeli .com dengan pajak 10%. Apabila sudah selesai, kita akan menyelesaikan pembayaran di sebelah kanan. Selesaikan dan bayar. Untuk Domainesia ini pembayarannya
bisa menggunakan GoPay dan multi payment lainnya. Selanjutnya kita akan mengupload postingan baru. Caranya tinggal ketik aja postingan baru pojok kiri atas. Nah, sudah tertampil. Misal kita akan mengupload tentang budidaya hidroponik, artikel budidaya hidroponik. Kita masukkan contoh artikelnya. Di sini saya mengcopy dari internet ya. Sebenarnya kita seharusnya membuat artikel sendiri, buatan kita sendiri. Bisa berupa berita, artikel, atau yang lainnya. Kita juga bisa menyisipkan gambar, rata kiri, rata kanan, dan banyak pengaturan yang lain lagi. Saya mengcopy yang tulisan ini. Langsung kita paste saja. Kita blok, kita pilih untuk rata kanan atau rata tengah atau rata kiri. Juga bisa menggunakan bold, italic, underline, jenis huruf yang akan kita gunakan. Nah, untuk di label ini kita akan membaginya misal dalam label budidaya. Kita centang, itu publishnya pada jam yang tertera, permak link, location juga bisa kita tambahkan. Option itu option komentar pembaca, diizinkan atau jangan pernah. Nah, sebelum kita publish kita bisa pratinjau dulu. Langsung membukanya, pratinjau. Nah, itu tampilan artikelnya seperti itu. Sebelum kita publish kita bisa melihatnya dulu. Nah, kita tambahkan artikel yang lebih lengkap lagi, manfaat hidroponik juga. Untuk sebelah bawah jangan lupa kita mencantumkan sumbernya. Apabila sudah baik, kita publishkan. Nah, di sini ada artikel yang kita telah buat tadi. Bisa kita lihat langsung di blogspotnya. Apabila di sini artikel kita banyak, berarti postingan kita di menu postingan itu juga akan banyak semua. Penghasilan itu bisa kita tambahkan AdSense. Apabila blogger kita udah banyak dan pengunjungnya juga sudah banyak. Dan di sini ada pengaturan tata letaknya seperti header, konten, slider, sidebar itu kita bisa tambahkan seperti sosial media, label, populer postingan, dan lain sebagainya. Di sebelahnya juga ada edit, itu bisa untuk menghapus atau menambahkan. Nah, itu judul blognya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk setiap tema tata letaknya berbeda-beda ya, mengikuti dengan template tema yang telah kita gunakan. Jadi tidak melulu pengaturannya seperti ini, posisi letak header, slide, konten, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang upload konten dan tentang video ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.